Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Di masa Prapaskah tahun 2022 ini, sekolah minggu mau mengajak anak-anak bersama dengan para orang tua untuk mengerjakan sebuah proyek spesial kali ini. Dan untuk mengerjakan proyek ini, anak-anak tidak bisa mengerjakannya seorang diri dan memerlukan pendampingan dari para orang tua atau wali sekalian. Oleh karena itu, kalau di antara anak-anak ada yang saat ini sedang menonton video pengumuman ini dan belum didampingi orang tua, anak-anak boleh pause video ini kemudian boleh panggil orang tua atau walinya untuk boleh melihat video pengumuman ini secara lengkap bersama dengan adik-adik. Masa Prapaskah adalah masa 40 hari menjelang Jumat Agung. Dan selama masa 40 hari ini kita mau mempersiapkan hati untuk terus mengingat pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Lalu apa yang ingin bersama Komisi Sekolah Minggu ajak untuk anak-anak lakukan sambil didampingi oleh para orang tua? Di masa Prapaskah ini kita akan bersama mengerjakan sebuah proyek ketaatan. Di dalam paket aktivitas anak bulan Februari sampai Maret, di bagian paling dasar ada sebuah pouch plastik berisi kartu. Nah, di dalam kartu ini berisi penjelasannya. Selain dengan terus berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam saat teduh, di bulan Maret ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita mengerjakan satu proyek ketaatan, yaitu untuk belajar memberi. Jadi adik-adik sekalian, di masa Prapaskah ini masing-masing dari kita akan mempersiapkan satu paket bingkisan untuk satu anak panti asuhan. Tapi kita akan mempersiapkan paket bingkisan ini dengan cara yang spesial. Di kartu ini di bagian bawah ini ada daftar snack dan barang-barang yang akan kita berikan. Dan semua barang-barang ini yang ada di sini nantinya akan kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam pouch plastik ini. Jadi nanti di setiap tanggal yang tertulis di sini, adik-adik didampingi bersama dengan orang tua dapat menggosok label stiker ini yang berwarna abu-abu menggunakan koin. Nanti di sana adik-adik akan menemukan apa nama barang yang akan adik-adik berikan kepada teman-teman di panti asuhan nanti. Nah, adik-adik sekalian, kita tidak menggosok semua tulisan ini bersamaan, tetapi satu demi satu. Totalnya ada 7 ya, ada 7. Dan kalau dilihat ini bagian stiker ini akan kita gosok setiap hari Rabu dan Sabtu ya. Ada hari Rabu, ada hari Sabtu. Jadi bukan setiap hari dan bukan satu hari sekaligus, tapi di hari yang berbeda-beda. Jadi adik-adik dan orang tua sekalian, kita akan mulai di hari Rabu tanggal 2 Maret ini. Sampai nanti akhirnya kita akan mempunyai sebuah bingkisan seperti ini di akhir perjalanan proyek ketaatan kita. Kalau masih kurang jelas, lalu saya akan jelaskan tahap per tahap apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama, jadi nanti adik-adik seperti yang tadi saya bilang, awal kita akan mulai di Rabu tanggal 2 Maret. Jadi di hari Rabu, jamnya bebas ya, mau pagi ketika bangun atau siang hari setelah pulang sekolah waktu sudah santai ya, adik-adik ambil kartu ini. Kemudian boleh juga ajak orang tua, kemudian gosok stiker sesuai dengan tanggalnya menggunakan koin. Lalu adik-adik yang kedua, setelah adik-adik nanti menemukan tulisan apa di balik stiker ini, ya, adik-adik tahu apa yang harus adik-adik berikan, adik-adik bisa beritahu orang tua untuk membelinya bersama dengan adik-adik, ya. Nah, nanti merek, rasa, ukuran, adik-adik dan orang tua yang pilih, ya, dengan baik-baik. Jadi misalkan adik-adik gosok kartu ini, gosok stiker ini, kemudian muncul nama barangnya adalah coklat. Nah, lalu adik-adik bersama dengan orang tua bisa pergi ke toko, ya, kemudian coba adik-adik perhatikan, kira-kira coklat mana yang adik-adik suka dan adik-adik mau berikan kepada teman di panti asuhan nanti. Misalkan ada coklat yang polos, ada coklat yang ada kacangnya, atau ada coklat yang warnanya putih, ada coklat yang warnanya pink, betul nggak? Lalu ada coklat yang ada berinya, atau yang mana ya? Nah, itu adik-adik bisa pilih. Ya, adik-adik kira-kira pikirkan, pilih kira-kira yang mana ya yang adik-adik mau berikan kepada teman nanti. Lalu, nanti soal ukurannya juga tidak perlu terlalu besar. Nanti pouchnya sebesar ini ya, nanti akan dimasukkan ke dalam pouch plastik ini, jadi tidak perlu terlalu besar. Dan nanti ada barang-barang lain, jadi nanti ukurannya disesuaikan aja. Kira-kira adik-adik yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, pokoknya masuk dan cukup nanti ya. Nah, lalu nanti adik-adik jadi tinggal pilih, nanti kita akan masukkan ke sini. Lalu yang ketiga adik-adik, ketika adik-adik pulang, lalu nanti adik-adik sudah beli barang itu, adik-adik masukkan ke dalam pouch ini.
Lalu silakan adik-adik setelah memasukkan barangnya yang adik-adik beli ke dalam pouch ini, adik-adik bisa berdoa sendiri atau bersama dengan orang tua. Adik-adik berdoalah kepada Tuhan, berdoa mengatakan, terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah bisa membeli satu hadiah untuk teman di panti asuhan. Dan berdoalah, semoga hadiah yang sudah saya pilih ini bersama dengan orang tua bisa cocok dan disukai oleh teman di panti asuhan yang nanti menerimanya. Amin. Nah adik-adik, begitu seterusnya sampai ke-7 quest ini diselesaikan. Jadi adik-adik ada 3 tahap ya. Yang pertama, adik-adik gosok stikernya. Kemudian yang kedua, pilih baik-baik barangnya. Yang ketiga, masukkan dan doakan. Kemudian adik-adik di dalam pouch ini juga ada satu kartu yang kecil dan juga ada sebuah pita. Nah itu dibiarkan dulu di dalam sana, nanti kita akan gunakan di akhir setelah selesai mengumpulkan semua barang ke dalam pouch ini. Jadi adik-adik sekalian, Lause berharap dalam mengerjakan proyek ketaatan ini kita bukan sekedar memberi asal memilih barang. Tetapi Lause ingin kita sama-sama belajar memberikan hadiah dengan sepenuh hati. Jadi adik-adik bukan masalah harganya yang harus mahal. Tidak harus beli yang mahal-mahal kok barang-barangnya nanti. Tapi Lause ingin kita semua bersama dengan orang tua itu bisa mempersiapkan bingkisan sederhana ini dengan penuh perhatian dan dengan doa. Nah, kalau misalkan satu kali adik-adik lupa nih di hari Rabu atau di Sabtu adik-adik ada yang kelewat tidak mengerjakan proyek ketaatan ini, tidak apa-apa ya. Lause tidak akan hukum, hanya saja Lause tetap berharap adik-adik bisa kerjakan sesuai dengan tanggal sehingga adik-adik tidak terburu-buru. Ya, mengerjakannya 1 minggu ada 2 hari ya, di hari Rabu dan Sabtu, jadi adik-adik bisa punya waktu yang luang ya. Kalau disekaligusin beli 7-7-nya bisa jadi buru-buru ya, tidak mempersiapkannya dengan baik-baik, nanti mungkin kita jadi pilih barang yang kita tidak srek karena kepaksa kita jadi beli ya. Tapi Lause ingin kita mengerjakannya satu persatu sesuai dengan hari sehingga kita bisa memilihnya dengan tenang, mendoakannya dengan baik-baik satu demi satu setiap barang yang akan kita berikan. Nah terakhir, kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, adik-adik bisa minta orang tua untuk menghubungi Lause Bobby ya di nomor handphone Lause ya, atau nanti juga di setiap minggunya Lause juga akan memberikan panduan kepada adik-adik kembali supaya adik-adik tidak kebingungan. Nah, sampai di sini pemberitahuan tentang aktivitas proyek ketaatan masa prapaskah sekolah minggu tahun 2022 ini. Selamat memulainya di hari Rabu tanggal 2 Maret ini. Tuhan Yesus memberkati.